Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah bimbingan skripsi tahap selanjutnya bagi yang sudah menyelesaikan bab 1, yaitu pendahuluan. Kemudian sekarang kita akan memasuki bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, ini khusus bagi yang penelitiannya kuantitatif karena formatnya sedikit berbeda. Selanjutnya, apa saja yang perlu dipersiapkan di tinjauan pustaka? Nah, yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka itu berisi tentang satu, landasan teori. Jadi teori-teori apa saja yang kalian pakai, ya sederhananya seperti definisi. Misalnya kalau kalian pakai teori purchase intention, ya pakai purchase intention atau minat, apa itu hotel syariah dan lain sebagainya, seputar teorinya. Nah, kemudian bab selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Nah, ini adalah penelitian terdahulu. Jadi kalian sudah membuat sebetulnya, karena kan saya meminta untuk sebelum kalian bikin judul itu membuat tabel penelitian terdahulu. Ini formatnya. Ya, ini adalah formatnya, ada penelitian terdahulu. Ada ya di kalian tempel saja. Ya seperti ini. Nah, kemudian setelah kalian menyantumkan penelitian terdahulu yang which is kalian sudah punya, yaitu adalah kerangka konseptual. Nah, ini yang sedikit berbeda. Apa itu kerangka konseptual? Sebenarnya di file tesis yang saya kirim di grup itu ikutin itu aja sudah bisa sebenarnya, tapi saya jelaskan lagi. Nah, kerangka konseptual itu ya kerangka berpikir. Kalian bisa baca lagi contohnya. Jadi ada dua dalam kerangka konseptual, ada kerangka berpikir, ada kerangka konseptual penelitian. Nah, kerangka konseptual penelitian itu adalah desain penelitian kalian yang saya suruh bikin panah-panah itu loh. Nah, kalau kerangka berpikirnya itu seperti ini. Nah, ini adalah ada landasannya dari studi Al-Quran dan Sunnah. Kalian bisa lihat sendiri di contoh tesisnya saya pernah kasih itu yang Lutfiatillah itu. Ini ada Al-Quran, ini ada Sunnah. Ini apa sih yang mendorong atau yang mensupport penelitian kalian, dalil-dalilnya kalian sebutkan. Kemudian nanti objek penelitian ini adalah masuknya adalah variabel apa saja yang kalian akan teliti. Ada persifri, ini kan kalian sudah menentukan. Tinggal bikin aja sih sebenarnya. Kemudian ini ada studi empirik jurnal utama yang kalian bisa ambil dari penelitian terdahulu. Kan itu ada referensi-referensinya. Jadi bedanya penelitian terdahulu sama landasan teori apa? Kalau penelitian terdahulu itu memang yang berkaitan dengan mirip-mirip penelitian kalian. Kalau landasan teori bisa jadi kalian dapat teori definisi itu enggak dari definisi misalnya passive risk itu kalian dapat dari buku mana atau jurnal mana, tapi sebenarnya dia enggak membahas tentang pengaruhnya terhadap variabel yang kalian teliti seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini kemudian analisis kuantitatif dan pengolahan data. Jadi rumusan masalah, ada punya objek, kalian ini kemudian nanti hasilnya ada hasil uji hipotesis, kemudian ada rekomendasi. Nah, ini adalah kerangka berpikir. Nah, ini kalau kerangka konseptual itu isinya adalah ya seperti ini yang kalian bikin kemarin itu. Ada variabel. Nah, ini ada keterangan, ini ada variabel laten, variabel indikator. Ini indikator adalah kuesioner yang kalian bikin itu. Kemudian ini bisa kalian, bagi yang sudah bikin variabelnya pasti bisa. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan hipotesis. Apa itu pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis adalah langsung ke di sini itu pengembangan hipotesisnya adalah, nah ini pengembangan hipotesis adalah pengaruh kalian fokus per variabelnya. Variabel ini misalnya kalian perceive risk berpengaruh terhadap proses intention, kalian akan harus mencari jurnal yang mendukung bahwasanya perceive risk itu berpengaruh terhadap proses intention. Apakah pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif itu terserah. Maka nanti di akhir akan ada H1 di sini. H1 ini berkaitan dengan rumusan masalah kalian juga. Perceive risk memiliki pengaruh negatif terhadap purchase intention. Kemudian ini H2 ditebelin nanti.
Jadi per variabel berpengaruh. Kalian misalnya kan bikin ini, maka kalian harus mencari H1, bikin H1, kalian harus menggambar ini. Ini berpengaruh terhadap ini. H2 ini berpengaruh terhadap ini. Kamu harus cari referensinya yang bahasanya perceived risk itu berpengaruh pada perceived trust. Punya pengaruhnya enggak seperti itu. Ini berpengaruh dengan ini berpengaruh ini dan pokoknya harus dibuat H7. Nah, penjelasan tentang data. Jadi kalian nggak bisa ngarang asal ini enduring formula berpengaruh dengan process intention. Tapi harus cari referensinya. Nah, kalau itu semua sudah, maka sudah bab 2 kalian sudah selesai. Nah, kalau misalnya nanti semuanya bab 2 udah selesai, saya akan mengadakan pelatihan khusus untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian dan bagaimana mengolah data kalian. Karena kalian nanti akan menggunakan SPSS dan AMOS itu untuk merunning data kalian. Jadi kalau ini sudah, kalau udah bab 1 kalian bisa masuk ke bab 2 ini. Kalau bagi yang bab 2, saya harapkan selama Ramadan ini semuanya yang pembimbingan saya yang kuantitatif bab 2 udah kelar semua. Udah tidak ada masalah. Dan kemudian nanti bab 3 setelah lebaran datang ke sini saya akan latih, nanti kalian kumpul bareng-bareng saya latih bagaimana cara merunning data menggunakan aplikasi SPSS dan AMOS seperti itu. Dan untuk yang informasi selanjutnya bagi yang datang ke saya entah itu bab 1 atau bab 2 kalian harus plus memprintkan daftar pustakanya. Jadi saya bisa mengecek tulisan kalian itu sumbernya dari mana gitu. Jadi setiap setiap nambah bab itu akan selalu ada tambahan progres babnya seperti itu. Jadi jangan sampai kalian datang cuma pendahuluan tonton ada tulisan body note ini ngambil dari mana, saya nggak bisa ngeceknya karena tidak ada daftar pustakanya. Daftar pustaka harus diberikan. Nah, format penulisan daftar pustakanya adalah menggunakan APA atau American Psychology Association. Itu ada formatnya itu. Ya, mungkin ini dari saya. Saya rasa sudah jelas. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.